kita lanjut pada soal pembahasan program linear. Nah, untuk program linear ini kita lihat soalnya ya. Sebuah perusahaan menghasilkan dua macam barang ya, yaitu barang A dan barang B ya, bisa kita tulis. Nah, barang A dan B masing-masing diproses melalui dua mesin ya, yaitu dua mesin ya, berarti di sini mesin satu kemudian mesin kedua ya. Setiap unit barang A diproses diproses selama 4 menit di mesin 1. Berarti untuk barang A 4 menit di mesin 1 dan 2 menit di mesin 2. Berarti 2 menit di mesin 2. Sedangkan setiap unit barang B diproses selama 2 menit di mesin 1. Berarti 2 menit di mesin 1 untuk barang B ya. Kemudian 4 menit di mesin 2. Nah, kapasitas maksimum pengoperasian mesin 1, jadi mesin 1 ini maksimumnya ya, mesin 1 ini maksimumnya itu adalah 600 menit per harinya. Berarti artinya nanti pemakaiannya pastinya kurang sama dari 600 menit ya. Karena dia maksimum nilainya 600 menit. Kemudian pemakaiannya. Kemudian mesin 2 itu pemakaiannya maksimum 480 menit. Berarti kurang sama dari 480. Nah, setiap unit barang A dan B masing-masing memberikan margin profit ya. Artinya keuntungan bersih ya, sudah dikurangi dengan biaya operasional ya. Itu dapatnya adalah 8.000 untuk barang A ya. Berarti ini 8.000 ya margin profitnya. Kemudian ini 6.000 ya. Berarti 6.000. Nah, sekarang kita bisa membentuk model matematikanya ya. Model matematikanya seperti apa di sini? Berarti kita misalkan di sini ya, ini dalam X ya, untuk barang A X, kemudian barang B adalah Y. Nah, kita bentuk model matematikanya berarti 4X di sini ya. 4X ditambah dengan 2Y itu kurang sama dari 600 ya. Kemudian 2X ditambah dengan 4Y itu kurang sama dari 480. Nah, pastinya X dan Y-nya harus besar sama dari 0. Nah, nilai fungsi tujuan kita akan menentukan yaitu nilai maksimum ya. Jadi jumlah produk yang memberikan profit maksimum katanya ya. Berarti X dan Y agar profit kita itu bernilai maksimum ya. Berarti ini maksimum. Jadi fungsi tujuan kita Z itu adalah 8.000X ya ditambah dengan 6.000Y ya. Dimana kapan dia nilai profitnya maksimum ya, kapan nilai X-nya berapa nilai X dan berapa nilai Y ketika profitnya maksimum, itu target kita. Nah, sekarang ini bisa kita sederhanakan dulu sebenarnya ya untuk kendala kita yang pertama ya, 4X ditambah 2Y kurang sama dari 600, itu sama-sama kita bagi 2 dulu ya. Berarti jadinya apa itu? 2X ditambah dengan Y itu kurang sama dari 300 ya. Ini fungsi kita yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua yaitu 2X tambah 4Y kurang sama dari 480. Bisa kita sederhanakan dulu ya. Jadi kita bagi 2 di sini, berarti di sini X ditambah 2Y kurang sama dari 240. Nah, ini fungsi kendala kita yang kedua. Nah, yang ketiganya pastinya X dan Y besar sama dari 0. Nah, seperti cara kita sebelumnya ya, berarti kita bentuk dulu grafiknya. Kalau bisa gunakan roll ya. Nah, ini dia. Ini X dan Y-nya ya. Saat X-nya 0 berarti Y-nya 300 ya. Berarti saat X 0 berarti Y-nya 300. Saat Y-nya 0 berarti 300 bagi 2 berarti X-nya adalah 150. Nah, ini kalau kita garis dia di sini ya. Nah, di sini dia 2X tambah Y kurang sama 300. Kalau kita ujikan ya, berarti kalau di sini 0,0, 0 tambah 0, 0. 0 kurang sama dari 300, benar ya. Berarti harusnya daerahnya itu menuju ke bawah. Kita gunakan arsir berlawanan supaya daerahnya kelihatan lebih jelas nanti. Ya, oke. Kemudian ini lagi ketika X 0 berarti Y-nya 240 bagi 2 berarti 120. Berarti ini 120. Saat Y-nya 0 berarti X-nya 240. Berarti di sini 240.
Kita bentuk garisnya. Berarti di sini adalah X tambah 2Y kurang sama dari 240. Kalau kita cobakan 0 kurang sama dari 240, benar. Ya, berarti daerahnya itu menuju 0. Nah, berarti kita gunakan arsiran yang berlawanan ya. Kemudian selanjutnya jika X besar dari 0, berarti ke kanannya berarti yang positif ya. Berarti kita gunakan arsiran yang berlawanan, berarti ke kiri. Kemudian Y besar sama dari 0 harusnya ke atas. Kita gunakan daerah yang arsiran yang berlawanan. Berarti ini adalah daerah himpunan penyelesaian kita. Berarti titik-titik yang kita gunakan ada 4 di sini ya. Nah, pastinya ada satu titik potong. Kita cari dulu titik potongnya ya. Berarti kita punya di sini 2X tambah Y itu sama dengan 300 ya, ini dia. Nah, ini bisa kita ambil yang ini aja ya, biar supaya bisa dieliminasi langsung ya. Tidak usah gunakan yang ini, berarti gunakan ini aja. Berarti 2X tambah 4Y sama dengan 480. Kalau kita kurangi ini jadinya berapa? 2X dikurang 2X sudah habis ya. Y dikurang 4Y berarti negatif 3Y. Ini negatif 180. 300 dikurang 480. Berarti Y-nya ya, Y-nya sama dengan negatif 180 dibagi negatif 3, dapatnya 60 ya. Berarti kita bisa substitusi ke salah satu persamaan saja ya. Berarti 2X ditambah Y sama dengan 300 ya. 2 kali X ya ditambah Y-nya 60 sama dengan 300. Berarti 2X sama dengan 240. Berarti X sama dengan 120. Berarti titik kita yang satu lagi itu adalah 120,60 ya. Nah, kita ambil titik-titiknya tadi yaitu 0,0 ya, 150,0. Kemudian ini titiknya adalah 120,60. Kemudian 0,120. Itu adalah titik-titik yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan kita. Berarti Z sama dengan 8.000 X ditambah 6.000 Y. Nah, sekarang ini Z-nya udah pasti 0 ya. Kemudian ini 8.000 ya, 8.000 dikali 150. Yang 6.000 dikali 0 udah pasti 0 ya. 8 dikali 15 berapa? 4 berarti ini 3 dikali 4 berarti 12 ya. 120 ya. 120 8 kali 15 120 tambah 0-nya 4 tuh 2 3 4 ya. Berarti dapatnya 12 juta. Berapa nih? Bukan salah. Ini 1.200.000 ya, 1.200.000. Nah, 1.200.000 ya. Salah nih titiknya ya. Mohon maaf ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya Z sama dengan 8.000 dikali X-nya 120 ditambah 6.000 ya dikali 60. Oke, kita lanjut ya. 8 kali 12 berapa tuh? 96. 12 kali 8 ya, 96 ya. Berarti ini kita dapatkan 96, berarti 960.000 tambah 6 kali 6 36 ya, 360.000 ya. Berarti berapa ya ini? Itu 960 tambah 360. Dapatnya 12 1 10 13 1.320.000 ya. Kita lanjut berikutnya Z. Ini 8.000 kali 00 berarti 6.000 ya dikali 120. 12 kali 6 12 kali 5 aja 72 ya. 72 ya, 72 tambah 0 720.000. Berarti untuk profit maksimumnya itu adalah sebesar 1.320.000, di mana nilai X-nya ya, di mana barang A-nya diproduksi sebesar 120 dan barang B diproduksi sebesar 60 unit.